Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada organizer ya Rumaisah yang bekerja sama dengan Fahima dan FKA di Jepang. Dan saya juga berterima kasih kepada para audiens yang membersamai acara seminar kita pada kali ini. Mudah-mudahan ya bagian daripada ikhtiar kita, usaha kita untuk terus menegakkan, menyebarkan, kemudian mengamalkan nilai-nilai Islam. Selawat dan salam teriring dan tercurah ke atas baginda Rasulullah SAW sebaik-baik teladan dan contoh yang Allah hadirkan ke atas umat manusia. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya ya untuk sedikit sharing tentang inilah jodohku, mengejar halal di negeri minoritas. Judul yang luar biasa sekali, apa namanya, menarik ya, mengejar halal di negeri minoritas. Tapi sebelum kita bahas lebih dalam dan nanti mungkin akan diperluas dengan pertanyaan-pertanyaan, sedikit saya ingin sharing tentang tujuan pernikahan dahulu. Sebetulnya apa itu tujuan pernikahan? Nikah itu seperti kita pahami adalah merupakan sunnah dari Rasulullah ya, sunnah kenabian. Dalam hadis disebutkan Rasulullah bersabda, "Hai sekalian pemuda, barang siapa di antara kalian sudah memiliki kemampuan, maka segeralah menikah, karena menikah dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemauan. Dan barang siapa yang belum sanggup menikah, maka berpuasalah, karena puasa akan menjadi benteng baginya." Kemudian pernikahan juga merupakan bagian dari rizki yang besar yang Allah hadirkan ke atas kita. Allah menjadikan kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu istri-istri kamu dan anak-anak serta cucu yang memberikan rizki dari yang baik-baik. Jadi dia merupakan rizki besar ya dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pernikahan itu sebelum kita menikah, jadi ini nggak harus untuk nikah dengan orang luar negeri saja ya, tetapi sesiapapun yang ingin menikah maka dia harus memiliki visi yang jelas apa sebetulnya tujuan menikah itu. Tujuan menikah adalah membangun sebuah keluarga yang di dalamnya untuk meninggikan nilai-nilai Allah Subhanahu wa taala serta meneruskan generasi muslim ke depannya. Jadi kalau keluarga itu contohnya seperti pabrik itu ada produknya. Nah, kalau keluarga itu produk-produknya adalah anak-anak yang bisa menjadi anak-anak peradaban gitu, anak-anak yang nantinya bisa menjadi anak-anak yang mengemban misi peradaban atau civilization. Nah, ini yang merupakan amanah besar ya yang Allah hadirkan ke atas kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu firman-Nya di surat An-Nisa ayat 9 itu memberikan warning kepada kita. Maka takutlah kepada Allah jika kita meninggalkan orang-orang di belakang kamu, orang-orang yang lemah. Maksudnya generasi di belakang kita. Oleh sebab itu ittaqillah, maka bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Jadi ada syaratnya ya, bersyaratnya untuk membangun sebuah keluarga itu orang tua juga harus bertakwa kepada Allah dan kemudian senantiasa berada pada jalan yang benar ataupun mengatakan hal-hal yang benar. Nah, fondasi kita mencari pasangan ini fondasi yang sudah diwariskan oleh Rasulullah SAW. Fondasinya apa? Yang pertama, tentunya kita mencari pasangan adalah idealnya nih. Kita bicara soal idealnya dulu. Idealnya mencari pasangan adalah tentu pasangan yang bertakwa gitu. Orang yang taat kepada Allah. Karena ketika kita mencari pasangan yang taat kepada Allah, maka insya Allah masalah-masalah ataupun visi kehidupan dalam rumah tangga itu akan terlaksana dengan baik. Kemudian yang kedua, pilih pasangan yang kata Nabi ada 4 ya, tapi pilihlah yang paling baik gitu. Yaitu yang agamanya baik. Yang ada 4,
karena karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, dan yang keempat ataupun karena agamanya, maka pilihlah karena agamanya. Nah, ini merupakan arahan dari Rasulullah SAW agar kita memilih yang karena ketaatannya. Terus dalam hadis yang lain juga disebutkan, jika datang kepada kalian laki yang kalian ridai agama dan akhlaknya, maka nikahlah. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah. Itu idealnya. Terus lantas bagaimana itu ya? Ketika apalagi zaman sekarang itu zaman global, di mana national boundaries itu, perbatasan antar negara itu sudah mulai samar. Kita terekspos, kita dengan kehidupan di luar negeri, bahkan kita ingin untuk belajar di luar negeri, pengen tahu bagaimana lifestyle, cara hidup di luar negeri dan sebagainya. Ataupun karena globalisasi ini juga informasi tentang luar negeri itu dengan mudahnya terserap oleh kita gitu. Makanya di Indonesia orang gemar dengan drama Korea, dan itu kalau terus-menerus kita tonton itu akan membangun sebuah obsesi. Pokoknya mau cari yang kayak gini, kayak orang Korea atau orang Korea dan sebagainya, ataupun drama-drama Jepang. Nah, ini informasi-informasi yang memang tidak ada batas gitu, yang terserap kemana saja. Sehingga keinginan itu timbul bagi siapapun mungkin pertama ingin belajar, ataupun ingin mengadu nasib, ataupun ingin menikah dengan orang luar negeri. Lantas apakah mungkin gitu? Kenapa tidak gitu? Satu hal yang kita perlu, kalau kita melihat dari sisi kebaikan ya, untuk menikah dengan orang-orang asing, dengan orang luar negeri, yang pertama dia juga merupakan sunnah Nabi gitu. Jadi ketika Islam itu tersebar dengan perkawinan. Jadi banyak yang para ulama-ulama zaman dahulu yang masuk ke Indonesia itu, mereka menyebarkan Islam melalui perkawinan. Jadi melalui perkawinan, tapi pada masa itu umat Islam itu pada posisi civilized, negara yang maju, yang developed country, negara yang maju. Sementara kita di Indonesia yang 100% negara Hindu, dengan izin Allah melalui pernikahan ini bisa menjadi saat itu bahkan sampai 95%. Kalau sekarang udah turun ya 85%. Menjadi 95% negara yang penduduknya Muslim melalui awalnya melalui pernikahan. Nah, tadi cuman ada aturan-aturannya yang Allah gambarkan kepada kita, bagaimana kalau kita menikah dengan orang non-muslim, disuruh beriman dulu gitu. Jadi berarti bahwa menikah dengan orang asing silahkan, karena itu boleh jadi menjadi jalan dakwah, ekspansi Islam. Tapi pahami tentang ketentuan yang Allah tunjukkan, bahwa pastikan pernikahan itu harus pernikahan yang satu kufu, yang sama-sama agamanya sama gitu. Dan pastikan bahwa kalau kita mengedepankan nilai agama berbanding nilai rasa cinta, rasa keinginan nafsu kita, tapi agama itu kita kedepankan. Sehingga mungkin kita upayakan kalau kita ada pasangan, kalau misalnya ada yang menjodohkan kita, tentu kita beri syarat. Kalau memang kamu mau, ya masuk Islam, tapi tidak sekedar Islam for the sake of marriage, bukan karena masuk Islam karena nikah, dan itu nanti ke belakangnya akan bermasalah. Jadi kalau dia mau masuk Islam, menikahlah, harus lurusin niatnya. Bukan karena saya, kamu pelajarin Islam, kamu menikah, kamu belajar Islam betul-betul. Jadi sehingga iman itu hadir di hati dia, sehingga dia tahu, oh, iman Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin, agama yang baik. Kemudian ada 4 hal yang harus kita perhatikan ya, yang kalau kita menikah dengan orang luar negeri. Yang pertama yang jelas adalah adanya perbedaan budaya. Tuh, perbedaan budaya jelas berbeda. Nanti akan saya terangkan budayanya bagaimana sih gitu, kalau orang Jepang, orang Indonesia gimana. Kemudian yang kedua adalah perbedaan agama. Kebanyakan ya, kecuali memang yang ini. Kemudian yang ketiga adalah
perbedaan karakter-karakter umum. Kalau misalnya tadi Mbak Ana bilang di Korea itu cenderung masyarakatnya homogen, dan karena budaya yang homogen itu membangun masyarakat yang homogen. Biasanya masyarakat yang homogen itu dia lebih introvert berbanding masyarakat yang lahir dari budaya yang heterogen. Kemudian ini baru budaya, kemudian agama. Tapi ada masalah-masalah lain yang boleh juga timbul, ekonomi misalnya. Terus juga ada pertimbangan-pertimbangan rasional lain yang perlu kita perhatikan kalau kita ingin menikah dengan orang asing. Ini saya kasih contoh tentang budaya Jepang nih di sini ya. Kalau di Jepang itu agama itu adalah hal yang personal. Jadi kalau kita nikah dengan orang Jepang, kita nggak boleh menjadikan agama kita itu agama yang tampil di publik gitu. Jadi karena itu personal, dan dia itu ya di dalam diri kita sendiri, itu nggak boleh kita kita ekspresikan, nggak boleh kita keluarkan misalnya. Jadi ini salah satunya ya. Makanya mereka sangat mengedepankan apa namanya, harmoni, keharmonian. Jadi tidak mengedepankan urusan pribadi kepada urusan umum. Nah, kalau misalnya kita membawa urusan agama di ranah umum, itu dianggap egois atau dianggap loh ini kok nggak memahami budaya dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu agama yang secara agama mungkin Buddha atau Shinto, tetapi secara kehidupan mereka sebetulnya cenderung sekuler, ateis, agama yang sekuler dan cenderung tidak percaya juga gitu. Yang agama itu bukan sesuatu yang penting bagi mereka. Mereka sangat rasional gitu. Masyarakatnya sama tadi seperti Korea, masyarakat yang homogeneous sama, budayanya sama gitu. Jadi dari semuanya udah mungkin juga root-nya antara Korea dengan Jepang sama ya. Ada yang mengatakan root budaya Jepang dengan Korea itu sama. Terus masyarakat yang terkenal dengan hierarki. Jadi ada struktural kemasyarakatan. Jadi itu senpai, kohai, senior, junior. Walaupun junior hebat, nggak akan maju dia di senior. Jadi bukan itu saja, dan yang lain-lain. Jadi hierarki itu betul-betul dikedepankan. Terus tadi mengedepankan harmoni dan equality. Kemudian juga konsensus. Jadi kalau misalnya ini ada pendapat yang umum, pendapat umum itu yang benar. Padahal belum tentu kalau dalam nilai-nilai kita pendapat yang umum belum tentu dia benar. Dan agama bagi mereka itu adalah identitas. Jadi mereka makanya kalau misalnya mereka masuk Islam, gara-gara masuk Islam mereka merubah identitas, mereka nggak mau. Gitu. Jadi Islam itu ya kalau di rumah, kalau di luar ya bukan Islam. Jadi boleh minum, boleh apa. Nah ini mungkin adanya budaya yang harus dipahami kalau kita menikah dengan orang asing. Kita harus paham betul ini budayanya kayak gimana itu. Terus kalau kita mau masuk dengan nikah melalui pernikahan, kita harus bagaimana itu. Makanya Al-Quran jauh-jauh hari ya udah memberikan cara-cara yang preventif supaya mereka beriman dahulu. Karena apa? Karena kalau tidak mengalami kesulitan. Kalau hanya Islam saja sah secara hukum, tetapi ke depannya boleh jadi akan timbul masalah-masalah yang tidak diinginkan. Apalagi kalau seandainya peraturan-peraturan itu berdasarkan sense humanity, sense kemanusiaan. Jadi kalau karena sense humanity, sense kemanusiaan, siapapun punya hak untuk menampilkan keinginan pribadinya. Siapapun punya hak untuk apa yang dia suka. Makanya LGBT kalau di Jepang pendidikannya sekarang itu sesuatu human right, hak manusia untuk memilih. Tidak boleh kita menjudge atau tidak boleh menghina atau tidak boleh di human right. Jadi semuanya berdasarkan hal-hal yang humanity. Itu faktor budaya. Terus faktor agama. Faktor agama yang kita budaya, bukan budaya saja, nanti kita akan menikah dengan keluarganya, keluarga pasangan kita, kemudian masyarakatnya. Tadi budaya dan budaya secara konsep, budaya secara praktikal. Nah, budaya secara praktikal itu adalah
bagaimana bersatunya antara kita dengan budaya gitu. Nah, di antara kita ketika kita tidak memiliki fondasi yang kuat, ini saya sedikit ini ya, sedikit memberikan gambaran. Kalau kita tidak memiliki identiti keislaman yang baik, kepahaman Islam yang baik, maka ada dua produk dari orang yang menikah dengan orang asing itu. Yang pertama terasimilasi, yang kedua atau tetap terakulturasi. Terasimilasi di sini nilai-nilai kita akan melebur dengan nilai-nilai mereka, sehingga kehidupan itu ya kehidupan agama itu bukan kehidupan yang menjadi pilihan kita, tetapi kehidupan yang melebur dalam tanda kutip keharmonian secara humanity. Jadi bukan keharmonian di dalam prinsip-prinsip Islam, tapi keharmonian secara humanity. Jadi itu yang dikedepankan. Terus atau kedua, seandainya kita memahami bahwa Islam itu tidak bertentangan dengan budaya, karena Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Dia akan bisa diterima oleh berbagai budaya karena dia tidak menentang budaya, dia memperbaiki budaya. Dan dia adalah agama yang sejalan dengan fitrah kemanusiaan. Nah, di sini makanya timbullah nilai akulturasi. Nah, ketika terakulturasi bahwa budaya antara kita menikah dengan orang asing itu budaya melebur tanpa harus menghancurkan identitas kita. Budaya kita memahami harmoni tanpa kita harus menghancurkan identitas kita. Nah, ini sedikit gambaran ya tentang pernikahan keluarga di Jepang pada konteks kontekstual pada masa sekarang ini, contemporary Japanese family. Di sekarang itu kalau di Jepang mungkin nanti di Korea bisa di-share ya. Kebiasaannya bekerja itu laki-laki. Kalau perempuan itu kalau orang Jepang itu sekarang tuh banyak yang menikahnya di usia yang agak lambat. Karena apa? Karena mereka ingin karir. Kalau mereka udah nikah biasanya susah untuk mereka berkarir. Pertama karena nggak kayak di Indonesia yang mudah mencari pembantu dan sebagainya. Kalau di sini betul-betul nuclear family yang semuanya itu jadi job division itu penugasan dalam keluarga itu jelas mencari nafkah suami. Tapi suami itu workaholic ya, bekerja sampai malam. Jadi urusan rumah tangga itu betul-betul tanggung jawab ibu. Kemudian pulang sekolah, menjemput dan sebagainya itu tanggung jawab ibu. Kadang-kadang juga very stressful ya, karena kalau misalnya karena kehidupan semuanya ditanggung sendiri, nggak ada extended family, nggak ada keluarga besar, hanya ada keluarga kecil, kemudian belum lagi urusan sekolah yang di sini kalau sistem pendidikan Jepang itu sangat partikular, sangat detail. Kalau misalnya sakit, orang tuanya harus jemput misalnya. Jadi biasanya makanya ibu-ibu kalau misalnya udah nikah tuh nggak banyak bekerja, yang kerja itu hanya suami. Nah ini bisa menghasilkan tekanan-tekanan tersendiri bagi pihak keluarga. Dan ini contoh kehidupan keluarga di Jepang. Lantas tadi sebagaimana kita kembali kepada enak gak sih? Mungkin gak sih kita nikah dengan orang Jepang, dengan orang asing?